Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh. Saatnya kita ikuti buletin sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan. Selamat pagi pendengar. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Kabupaten Aceh Barat menggunakan hingga 8 miliar dana tidak terduga atau BTT untuk penanganan pasca bencana banjir. Bayangkari Cabang Aceh Barat Yayasan TK Kamala Bayangkari 08 menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Barat. BTT kita kemarin kita tambah. Nah, total yang bisa kita pakai itu 8 miliar. 8 miliar ini yang akan kita gunakan termasuk genset, kemudian untuk operasional tim, Starlink, dan semuanya itu mencapai sekitar 3 miliar kita gunakan. Berita pertama, Kabupaten Aceh Barat menggunakan hingga 8 miliar dana tidak terduga atau BTT untuk penanganan pasca bencana banjir. Berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan hingga 8 miliar dana tidak terduga atau BTT untuk penanganan pasca bencana banjir. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam wawancara dengan media. BTT kita kemarin kita tambah. Nah, total yang bisa kita pakai itu 8 miliar. 8 miliar ini yang akan kita gunakan termasuk genset, kemudian untuk operasional tim, Starlink, dan semuanya itu mencapai sekitar 3 miliar kita gunakan. Ia menyebut dana tersebut digunakan untuk pembelian sembako guna disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah kecamatan di wilayah Aceh Barat. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk biaya operasional tim dan sarana prasarana penunjang tugas tim di lapangan. Tarmizi menyebut hingga saat ini persediaan bantuan di Aceh Barat dalam kondisi aman. Selain dari dana BTT, persediaan bantuan juga diterima Aceh Barat dari berbagai pihak seperti masyarakat umum, perusahaan, hingga bantuan dari provinsi. Tarmizi berharap dengan total dana tersebut dapat maksimal dalam pendistribusian sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dan kelancaran operasional tim di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Bayangkari Cabang Aceh Barat bersama Yayasan TK Kamala Bayangkari 08 menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya. Bayangkari Cabang Aceh Barat bersama Yayasan TK Kamala Bayangkari 08 menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Barat. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor BPBD Aceh Barat, Gampung Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Rabu pagi. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Bayangkari Cabang Aceh Barat, Nyonya Benindia Deskar Yogi, didampingi para pengurus Bayangkari. Kepala Sekolah TK Kamala Bayangkari 08, Kartika Selitias Utami, para guru serta wali murid. Bantuan tersebut diterima pihak BPBD untuk didistribusikan ke wilayah yang terdampak banjir. Adapun bantuan yang diberikan terdiri dari kebutuhan logistik dan perlengkapan dasar bagi warga yang masih dalam masa pemulihan pasca banjir.
Bayangkari menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Ketua Bayangkari Cabang Aceh Barat Nyonya Benindia Deskar Yogi menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terdampak. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 08 menambahkan bahwa keterlibatan guru dan wali murid merupakan bagian dari pendidikan karakter untuk menanamkan nilai empati kepada anak-anak. BPBD Aceh Barat menyampaikan apresiasi atas dukungan Bayangkari dan TK Kemala Bayangkari 08 terhadap penanganan dampak banjir. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan turut mengapresiasi kegiatan sosial tersebut dan menyatakan bahwa kepedulian masyarakat serta keluarga besar Polri menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk sinergi antara Bayangkari, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Anda sedang mengikuti buletin sepekan. Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Abrar Jim, menyalurkan secara langsung donasi kepada warga terdampak banjir. Bantuan ini menyasar keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat khusus bagi ASN terdampak banjir. Kepala Kantor Kementerian Agama tersebut turun sendiri bersama tim tanggap bencana ke madrasah atau rumah ASN yang mengalami musibah banjir bandang sambil melakukan silaturahmi serta mendistribusikan bantuan logistik berupa beras, minyak goreng, dan mie instan pada penyintas yang terdampak bencana tersebut baru-baru ini. Adapun lokasi yang dituju dan sasaran adalah kawasan Kawai 16, Pantenre, dan Pantai Cermin, sementara kawasan Arongan Lambalik, Weila telah dilakukan sebelumnya. Bantuan yang disalurkan ini bersumber dari aksi penggalangan donasi oleh Posko Tanggap Bencana Kantor Kementerian Agama, kiriman dana dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, pihak Yayasan Majelis Taklim, dan pihak donatur lainnya. Aksi ini yang dilaksanakan oleh lingkup Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya untuk sedikit meringankan beban moral dari apa yang mereka alami selama ini akibat bencana menerpa, misalnya tempat tinggal dan lainnya. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Negeri MIS 4 Aceh Barat menyampaikan, alhamdulillah pasca banjir kita dibantu oleh pihak tertentu dalam pembersihan lumpur dan sampah di lingkungan madrasah, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian luar biasa kelancaran PBM di madrasah. Anda sedang mengikuti buletin sepekan. Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. 4 ekor gajah jinak BKSDA Aceh dikerahkan membantu membersihkan material banjir di Kabupaten Pidi Jaya. Berikut laporan selengkapnya. 4 ekor gajah milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh tiba lengkap di Kabupaten Pidi Jaya untuk membantu proses pembersihan material pasca bencana banjir. Hewan-hewan tersebut langsung dikerahkan untuk menarik timuran kayu dan material berat yang terseret arus banjir beberapa waktu lalu.
Kegiatan pembersihan ini dipusatkan di Kampung Menasah B, Kecamatan Merah 2, salah satu kawasan yang paling terdampak akibat tumpukan kayu dan lumpur. Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasribu menyatakan, tujuan kedatangan gajah tersebut adalah selain untuk membantu proses pembersihan, gajah-gajah ini juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Polri untuk masyarakat dalam menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif, sesuai dengan moto Polda Aceh, Mutuah Sabi Tajaga Aceh Mulia. Melalui kerjasama antara Polres PD Jaya dan BKSDA Aceh ini, Kapolres berharap proses pembersihan diharapkan dapat berlangsung cepat, sekaligus memberi dukungan emosional bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak banjir dan melalui trauma healing. Reporter RRI Melabo Anurinus melaporkan. Berita terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Aceh Barat terus melakukan upaya monitoring dalam pemantauan harga di Pasar Melabuh. Berikut laporan lengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mengeluarkan 2 surat edaran terkait penanganan pasca bencana banjir dan stabilitas harga di wilayah tersebut. Surat edaran pertama berisi langkah penanganan pasca bencana banjir dan pengendalian stabilitas harga bahan pokok, sementara surat edaran kedua mengatur tentang penertiban, pengendalian, dan penjualan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Kedua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah cepat pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok serta memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah daerah melibatkan tim pengendalian inflasi daerah TPID bersama unsur terkait untuk melakukan pemantauan langsung ke pedagang dan pangkalan tabung gas LPG itu. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Disperindak dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan bahwa TPID hingga kini belum menemukan adanya praktik penimbunan bahan pokok maupun tabung gas LPG bersubsidi di tengah proses pemulihan pasca bencana. Aceh Barat mengambil kebijakan yang pertama, surat edaran yang menyangkut dengan langkah penanganan pasca banjir dan pengendalian stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Aceh Barat nomor 1613 tahun 2025. Kemudian ada surat edaran Bupati Aceh Barat nomor 300.2 tentang penertiban pengendalian dan penjualan LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Aceh Barat. Dan dengan surat edaran ini kita harapkan nantinya di Kabupaten Aceh Barat pihak-pihak terkait baik pemerintah ini bisa tetap memantau harga-harga bahan pokok yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga tidak terjadi penimbunan. Juga kepada para pedagang baik itu sembako kemudian LPG ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi penimbunan, karena itu berakibat nantinya ataupun memanfaatkan harga sehingga merugikan daripada masyarakat, dan pemerintah pun tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan hukum kepada para penimbun ataupun yang melakukan tindakan pidana terhadap pelanggaran harga yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah terus berkomitmen memastikan harga tetap stabil dan distribusi barang berjalan dengan lancar agar masyarakat tidak terbebani dengan potensi kenaikan harga selama masa pemulihan pasca bencana. Dengan adanya surat edaran tersebut, Pemkab Aceh Barat berharap agar tidak terjadi penyimpangan distribusi barang serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan aman terkendali. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Berita terakhir, Kemenak Aceh Barat melaksanakan aksi gotong royong massal di Mis Pribu dan Mis Belang Luah pada Jumat pagi. Berikut laporan selengkapnya.
Kabid Penmat Kanwil Kemenak Provinsi Aceh bersama Kepala Kemenak Aceh Barat melaksanakan aksi gotong royong massal di Mis Peribu dan Mis Blangluah Jumat pagi. Kegiatan ini turut melibatkan K2MI, K2MTS, dan K2MA sebagai bentuk kepedulian terhadap madrasah yang terdampak banjir bandang. Pasca banjir besar yang melanda Aceh Barat, kedua lokasi madrasah tersebut masih dipenuhi lumpur kiriman dari tingginya debit air sungai. Kedua madrasah berlokasi tidak jauh dari aliran Sungai Krungwaila yang dikenal berarus deras saat banjir besar. Kondisi lumpur masih terlihat parah di Mis Peribu dengan timbunan memenuhi ruang kelas dan halaman. Para peserta gotong royong fokus membersihkan area belajar agar proses pembelajaran dapat segera berjalan normal kembali. Aksi gotong royong ini dipimpin langsung oleh Kabid Penmat Kanwil Kemenak Aceh, Haji Khairul Azhar, beserta seluruh kepala madrasah di Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan dalam membantu madrasah bangkit dari musibah. Upaya gotong royong kali ini dinilai sangat membantu meringankan beban dua madrasah tersebut dari persoalan pasca banjir. Para guru dan tenaga madrasah berharap aktivitas pembelajaran dapat pulih seiring selesainya pembersihan. Di Mis Blangluah, kerusakan paling berat terlihat di ruang perpustakaan di mana ratusan buku tertimbun lumpur dan tidak dapat digunakan kembali. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena buku merupakan sumber literasi utama siswa. Selain ikut bergotong royong, Kabid Penmat juga menyerahkan bantuan posko tanggap bencana Kanwil kepada ASN terdampak. Ia menegaskan pentingnya pendataan aset dan mobiler yang rusak agar dapat ditangani. Seraya berharap kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal pada awal 2026. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini Minggu 14 Desember 2025 bersama saya Hendy Sbayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.